Saudara-saudari, salam jumpa lagi dalam segmen inspirasi dan kreatif. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Masa pensiun seringkali dibayangkan sebagai suatu masa di mana kita memasuki usia yang kurang produktif. Kita tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan pokok, penghasilan mungkin berkurang, dan mungkin untuk banyak orang lalu sudah masuki kondisi badan yang tidak sehat. Tentu saja kondisi-kondisi ini akan menyulitkan dan akan menjadi beban bagi keluarga maupun orang lain. Nah, kita membayangkan sebuah pensiun yang sejahtera. Pensiun yang sejahtera itu seperti apa? Ya, di mana kita masih memiliki income yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian kita. Kita masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan riang, dengan semangat, dan tubuh bugar dan sehat. Kondisi-kondisi seperti ini tentu saja perlu dipersiapkan jauh-jauh hari supaya masa pensiun kita menjadi pensiun yang membahagiakan dan menggembirakan. Oleh karena itu, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak H.Y. Sutarno. Halo Pak Tarno. Halo Pak Momo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Waduh, ini aktivitasnya luar biasa ya Pak ya? Pelihara kambing ini. Ya, kesehariannya begini Pak Momo. Iya. Sudah pensiun sejak Mei kemarin, tetapi juga masih tetap bantu di tempat yang dulu. Kemudian juga beraktivitas inilah, nengok-nengok kambing, lalu tetap olahraga supaya sehat. Tetap sehat ya Pak ya? Iya. Nah, Pak Tarno ini adalah seorang yang sudah pensiun dari sebuah kantor di lembaga pendidikan tinggi, dan setelah pensiun salah satu kesibukannya adalah usaha ternak kambing. Tetapi yang luar biasa, beliau masih tetap bugar, tetap olahraga dan aktivitas-aktivitas di lingkungan. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Tarno seputar masa pensiun yang membahagiakan, masa pensiun yang sejahtera. Pak Tarno mulai usaha ternak kambing itu kapan dan apa alasan Pak Tarno memilih ternak kambing daripada ternak yang lain-lain, ayam atau apa itu? Ya, sebenarnya ini kan bagian dari hidup ya. Maka saya pilih ternak kambing itu sesuatu yang sudah saya hidupi dari dulu. Saya sudah memperkirakan mau pensiun itu 3 tahun yang lalu. Saya sudah mikirin mau ngapain ya. Lalu beberapa kegiatan yang sudah ada saya identifikasi, saya cek. Oh ya, kayaknya saya lebih cocok karena saya dulu kambing itu sejak saya sekolah juga memelihara kambing. Maka ketika mau pensiun mempersiapkan itu. Karena saya asalnya dari desa, setelah bekerja di sebuah institusi di Jakarta, lalu pensiun, meskipun masih disuruh bantu di tempat asal, tapi saya juga mengembangkan usaha ternak kambing tersebut. Juga tidak lupa karena harus dijaga kebugarannya, harus tetap sehat, maka saya tetap olahraga. Apakah untuk beternak kambing ini Pak Tarno memiliki trik-trik khusus atau usaha-usaha khusus untuk misalnya survei dan lain sebagainya sehingga lebih mantap lagi untuk memilih ternak kambing ini? Ya, kayak orang perguruan tinggi aja survei segala. Caranya kalau saya sih, cara orang bodon, orang kampung, beternak begini yang tahu kan orang-orang kampung yang lebih tahu. Tetapi dipadukan dengan kemajuan zaman. Saya beternak seperti ini kan tidak lalu harus tergantung dengan model dikasih pakan hijau-hijauan semua. Juga dengan model yang lain. Karena kemajuan teknologi, lalu sekarang sudah ada pakan-pakan yang pakan kering. Sehingga ketika kelemahan di musim hujan susah cari rumput, saya menggunakan pakan kering itu. Dan pakan kering itu bisa dibeli dari mana aja zaman sekarang itu. Kita tinggal posting, pesen, banyak yang nawarkan. Seperti biasanya saya ngambil kangkung kering,
itu di daerah Jawa Timur. Udah datang satu truk misalnya begitu. Kemudian kedelai, kulit kedelai itu saya ngambil dari Purwodadi. Orang nawarin dari sana langsung udah dikirim. Sekarang butuh, nanti malam udah nyampe. Jadi teknologi sekarang itu sangat membantu. Sehingga saya memodifikasi beternak itu tidak menggantungkan pada pakanan rumput hijauan, tetapi juga dengan model pakan yang kering. Dan juga senang untuk bercerita dengan teman-teman ketika berolahraga. Itu yang diceritain juga apa aktivitas yang lain. Saya pelihara kambing, ada teman yang lain itu pada bercocok tanam. Wah, itu banyak. Asiknya di situ Pak Pomo. Iya, Jadi iya. tetap dalam situasi segar, senang, bahagia, dan menikmati kehidupan bersama dengan yang lain. Iya. Pak Tarno memprioritaskan untuk beternak kambing. Nah, mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat ternak kambing itu juga menjadi lebih lebih bersemangat untuk ditekuni. Kenapa Pak Tarno? Ya paling rasional menurut saya ya, karena pertama saya sudah menghidupi itu, lalu saya coba kembangkan dengan informasi-informasi terkini. Jadi saya nyoba pelihara, saya modalnya 17.500.000 awalnya. Lalu dicoba. Sambil mencoba mengamati pertumbuhannya, juga mencoba mencari informasi. Sebenarnya kebutuhan daging di kita itu berapa gitu loh. Saya waktu di Bekasi ya, di Bekasi itu saya coba survei, langsung ada yang hanya 1-2 rumah makan besar itu butuh setiap hari 140 kilo. 140 kilo itu kalau butuh berapa daging loh ya, itu bukan karkas. Berarti kan butuh sekian kambing. Itu baru beberapa, belum yang lain. Lalu ketika di Jogja sama, di sana juga masih kekurangan daging kambing itu. Begitu saya coba posting, langsung orang pelaku bisnis sate kambing muda di Jogja itu datang ke rumah, ngajak kerjasama. Jadi sebenarnya peluangnya itu masih luas. Saya malah agak sedikit ketakutan. Wah, kalau seperti ini lalu saya bikin ternak seakan-akan lalu menjadi industri daging itu. Padahal itu bukan mau saya. Saya harus tetap menyeimbangkan antara ini usaha yang menghasilkan secara ekonomis, tetapi juga ini bukan rumah tangga industri daging, tetapi rumah tangga yang menjadi bagian dari kehidupan yang ada di sekitarnya. Ya, tergantung dari pertanian, ya tergantung dari anak sekolah, dengan pasar. Ini mesti harus dipadukan. Bukan hanya semata-mata menjadi industri kambing, industri daging, tetapi juga mensuplai atau memberikan kotoran-kotoran itu menjadi pupuk. Ini luar biasa Pak Pomo. Dan jarang yang pada melihat itu selain daging. Saya buat kotoran kambingnya itu, saya pisahkan antara yang cair dan yang padat, kemudian saya jemur, saya giling. Saya bawa ke Bekasi, ke Jakarta. Banyak permintaan. Ya. Tetapi untuk kali ini justru di tempat sendiri sudah mulai banyak orang yang menyadari itu, lalu pesanan banyak datang. Kotoran itu sudah kurang-kurang untuk orang ternak setempat itu. Apa saja yang Bapak persiapkan ketika Pak Tarno ingin memulai usaha ternak kambing, Pak? Yang pertama tentu mental saya. Mental saya yang biasanya saya harus mengandalkan dapat gaji bulanan begitu, kemudian pemanfaatanan itu, kemudian yang biasanya kerja di kantor, ada duduk di kursi, menunggu orang tanda tangan dan lain-lain, itu mental yang tidak sederhana. Lalu saya harus datang, harus secara periodik melihat kambing, bahkan juga mencukur, bahkan membersihkan kotorannya. Itu mental. Itu saya persiapkan dulu. Yang kedua, juga situasi sekitarnya. Itu saya amati, jadi kalau orang kerennya itu ekosistem yang ada. Ada pertanian, ada pedagang-pedagang kambing, pedagang di pasar, itu juga bagian dari itu.
kemudian warung sate yang ada di daerah sana, ini juga saya persiapkan, saya amati dulu. Sehingga kalau saya melakukan itu, ternyata banyak yang terkait dan saling mendukung. Itu saya persiapkan. Tentu diantaranya itu juga butuh modal kecil-kecil awalnya. Saya tidak modal besar, modal kecil-kecil dulu sambil jalan dikembangkan. Ada orang perorangan atau bahkan yang sudah punya duit nawarkan modal untuk bisa kerjasama, ada, tetapi tidak langsung kami terima karena kami harus bertumbuh bersama ekosistem yang ada di sekitarnya. Di sekitar sini itu para peternak tidak hanya satu dua, banyak. Bahkan di kampung saya, kampungku itu terkenal di mana-mana, banyak orang beternak kambing. Ada yang khusus pejantan, ada yang penggemukan, ada yang breeding, macam-macam. Ya. Dan ini juga perlu dipersiapkan. Kami berkembang bersama. Kalau ada permintaan dari mana, kalau yang satu, contohnya ya, kami ini menjadi supplier di salah satu dekat di Jogja, bagian utara, itu ada warung sate yang cukup terkenal, di sana ngambil dari sini. Ketika kami nggak cukup, minta tolong ke teman. Bahkan ordernya diserahkan ke yang lain. Itu persiapan-persiapan yang juga harus dilakukan. Selain mental, kemudian modal, juga ekosistem yang ada. Sudah berapa lama Pak Tarno menjalankan usaha ternak kambing itu, Pak? Kalau beternak kambing itu ya sudah lama sebenarnya. Tetapi yang agak serius lalu kita kasih perhatian lebih, itu baru sekitar 3 tahunan. Jadi ngawali mempersiapkan saya mau pensiun, memang secara khusus mempersiapkan itu. Lalu kebetulan ditambah ada peristiwa pandemi, sehingga memang kayaknya kok penting banget ini gitu. Maka saya lebih serius ke arah sana. Mulai dari mengamati pertumbuhannya, karena kan kami itu ngawali dengan yang penggemukan. Jadi beli kecil-kecil dari Jawa Barat, kemudian nanti dipelihara dengan treatment khusus. Treatmentnya ya makanan khusus, pemeliharaan khusus, makanan dengan pola kami. Kemudian nanti 2-3 bulan, 3 bulan pasti sudah gemuk, sudah harus di luar. Ketika dari luar datang, lalu di sini masih ada, jadi tidak semua dijual. Tapi misalnya kita datangkan 20 atau 30 begitu, di situ di tempat masih ada sekitar 30 juga. Lalu dicampur di situ. Jadi ketika kita mengubah pola makan dari hijauan ke kering, itu terbantu oleh yang sudah ada di situ. Begitu. Jadi kita bertahap. Pak Tarno tadi menjelaskan bahwa usaha Pak Tarno itu fokusnya ke penggemukan. Nah, keuntungannya apa sih Pak penggemukan itu dibandingkan misalnya breeding atau peternakan untuk pengembang biakan itu, Pak? Kalau penggemukan itu begini, Pak Momo. Sebenarnya ini kan disesuaikan dengan kemampuan sendiri. Saya itu kan tidak mampu secara modal. Maka milih penggemukan itu supaya perputarannya itu lebih cepat. Saya beli, pelihara, dalam batas misalnya 2-3 bulan udah bisa dijual. Kalau yang lain, kalau breeding misalnya atau peranakan itu relatif lebih lama. Harus nunggu beranak, harus nunggu ini gitu loh. Nah, untuk membatasi supaya waktunya itu cepat perputaran uangnya, saya bisa jual, kemudian untuk beli lagi, maka saya ngawali dari penggemukan. Tetapi memang setelah berputar beberapa waktu, ada muncul juga kelemahan-kelemahan atau perubahan. Misalnya untuk cari bibit itu tidak selalu gampang. Nah, saya juga berpikir ketika tergantung dengan bibit dari luar, itu juga kita lalu kandang kadang kosong beberapa saat, lalu harga kadang juga kita harus nurut begitu. Nah, itu lalu saya mencoba, sekarang baru berpikir untuk mencoba memulai juga dengan peranakan atau orang istilahnya itu breeding gitu. Ini baru milihin bibit-bibit yang kitanya bibitnya
lumayan bagus, fisiknya bagus, itu kami coba simpan untuk tidak dijual. Itu akan kami buat untuk breeding. Di sekitaran Pak Tarno tinggal itu juga banyak yang usaha ternak kambing. Zaman saya kecil juga banyak orang itu beternak kambing, itu hal yang biasa. Nah, yang mau saya tanyakan dan mungkin kita semua penasaran, peternakan kambing yang dilakukan oleh Pak Tarno itu apakah ada inovasi-inovasi baru? Apa ya, kalau inovasi itu lebih pada ini Pak, kami itu kan berproses sambil menjawab tantangan ya. Jadi salah satu tantangannya misalnya soal pakan. Dengan beternak dalam kapasitas yang hitungan lebih banyak, itu kan ketersediaan pakan mesti harus dijaga. Nah, sementara situasinya itu kadang kalau banyak hujan berhari-hari, bahkan tidak ada kadang tidak ada sinar matahari begitu, itu kan agak kesulitan. Maka kita cari jalan keluar bagaimana untuk mencukupi kebutuhan pakan, sementara tidak bisa beraktivitas mencari pakan. Maka kami inovasinya atau mencoba menjawab itu dengan memakai makanan kering. Yang tadi sedikit banyak sudah saya singgung di awal. Makanan kering yang kami coba terapkan itu tetap harus memenuhi standar kebutuhan dari ternak itu sendiri, dari kambing atau dombanya. Sebenarnya pakan basah, rumput basah, itu kan kandungan airnya sangat tinggi. Sehingga kadang banyak sekali makanannya, tetapi dampak terhadap pertumbuhan, jadi dagingnya, itu agak kurang. Maka kita coba pakai dengan pakan kering, di mana harus terpenuhi mineral, harus terpenuhi protein, dan harus terpenuhi serat. Nah, serat itu bermacam-macam. Serat bisa dari kangkung yang kering, bisa dari kulit kedelai dan macam-macam. Lalu protein itu ada ukuran-ukurannya. Itu yang kami pakai. Sehingga kita bisa mengukur pertumbuhan misalnya dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sangat dipengaruhi oleh asupan makan tadi, asupan pakan tadi. Gitu. Tentu selain itu juga ada cara misalnya harus dengan dipotong bulunya, itu juga. Tetapi yang paling berpengaruh besar adalah di pola pemberikan pakan itu. Tadi soal pakan tadi, jadi pakannya kecuali kangkung kering untuk serat dan sebagainya, ada apa lagi Pak? Kami biasanya juga cari dari sisa-sisa pabrik produksi miwon. Kami juga beli sisa-sisa dari pabrik itu untuk dicampurkan, karena itu ada kandungan proteinnya. Tuh, lalu juga sawit di mana-mana sekarang kan pabrik minyak segala dari sawit itu kan ada sisa-sisanya, ampasnya itu. Ya, itu kita pakai, kita campur, tapi perpaduannya dihitung ya. Jadi seratnya berapa, proteinnya berapa, mineralnya berapa gitu. Ada juga teman-teman yang pakai seperti ampas tahu. Ada juga yang pakai sisa-sisa kalau orang buat tempe itu dibersihkan, lalu kulit-kulit dalam, kulit arinya dele itu juga bagus. Jadi itu yang sebenarnya diefektifkan gitu. Iya. Ini inovasi-inovasi yang barangkali zaman dulu belum. Inovasi sederhana tapi inovasi ala kampung gitu Pak Pomo. Dan Pak Pomo dan teman-teman semuanya, kami mengistilahkan inovasi itu kan orang lain yang memberi istilah begitu. Sebenarnya kalau kami lebih pada ya bagaimana ini bisa menjawab tantangan seperti ini yang bisa berdampak lebih baik bagi si ternak gitu loh. Apapun yang dilakukan termasuk ternak kambing, apalagi setelah kita pensiun, itu kan juga ujungnya kita ingin ada secara ekonomi keuntungan, kecuali juga tadi manfaat-manfaat lain misalnya secara ekologi dan sebagainya. Nah,
Bagaimana Pak Tarno bisa memanage, mengelola ternak kambing Pak Tarno sehingga antara biaya-biaya untuk pakan dan sebagainya itu benar-benar impas. Bukan impas, tapi ada lebihnya yang kita sebut dengan keuntungan itu Pak. Ya, baik gini, kalau kami sebenarnya mengistilahkan keuntungan itu lebih luas, bukan hanya keuntungan secara ekonomis. Karena keuntungan ekonomis hanya diukur dengan uang hasil itu. Itu ya, tetapi tidak sekedar itu. Karena banyak sekali keuntungan yang lain. Ini bisa untuk keuntungan sosial juga banyak, keuntungan ekologis tadi. Nah, kalau secara ekonomis, tentu kami berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya itu bukan hanya dari daging saja. Dari daging ya, karena kami memantau pasar harian atau rata-rata bulanan itu harga daging sekian itu. Itu jadi patokan juga. Kemudian kita bisa mainkan kalau misalnya ya punya yang jantan-jantan untuk jangka panjang untuk itu kan harus disesuaikan. Oh, ini saya kasih makan yang full nutrisi itu kapan? Kalau misalnya menjelang Idul Adha, Hari Raya Kurban, itu kan panen raya misalnya. Itu digenjot makanannya itu kapan? Misalnya itu. Itu termasuk manajemen pakan, manajemen untuk pengelolaan supaya tidak terlalu banyak pakan diberikan ketika waktu masih panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengefektifkan semua yang ada di sini. Yang paling gampang diambil contohnya adalah kotoran. Kotoran itu kan jarang sekali pada dimanfaatkan. Seringkali tidak dihitung sebagai hasil. Padahal saya pernah menghitung kotoran itu kalau dikumpulkan lalu dijual itu bisa menjadi separuh biaya untuk kambing. Jadi pakan dari kambing itu separuh lebih bahkan bisa dikasih makan dari penjualan kotoran sebenarnya. Tapi itu kotoran harus benar-benar kita fair, kita tidak campuri dengan yang macam-macam. Kan banyak orang campuri dengan yang macam-macam supaya kelihatan banyak. Nah, kalau kami enggak, kami sepakat bahwa tetap kalau ditulisi itu murni kotoran kambing, kami murni kotoran kambing. Dijemur, kemudian digiling, kemudian baru dijualkan. Awalnya orang anggap sama, tapi sekarang orang sudah membedakan. Ngambil dari tempat kami, harga di atas sedikit, itu masih mau dibanding yang lain itu. Ya. Karena terjamin gitu. Itu jadi untuk bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal itu jangan hanya berharap dari daging saja. Banyak. Ini saya baru kotoran yang padat, belum kotoran yang cair. Kotoran yang cair pasti nanti juga bisa. Bulu juga belum kami manfaatkan apa-apa. Kami juga baru belajar. Nanti bulunya itu mau digunakan untuk apa? Apakah untuk memperkuat pupuk atau apa? Itu pasti ada gunanya. Tapi kami belum ke arah sana. Tetapi itu pasti akan dilakukan. Itu. Iya. Selama ini yang kami lakukan ya sekedar masih seperti ini karena seringkali kan ngobrolnya juga cuma dengan sesama peternak, dengan orang-orang. Kalau yang khusus meneliti itu lalu mengembangkan belum. Iya. Nah, Pak Tarno ini terkait dengan usaha ternak Pak Tarno ini, siapa saja yang mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat positif dari usaha Pak Tarno beternak kambing ini, Pak? Kalau manfaat tentu pertama yang manfaat langsung itu ke kami, saya misalnya. Saya secara ekonomi terdapat manfaat, kemudian kepuasan batin juga dapat. Senang, bahagia itu mungkin lebih tinggi daripada ekonominya Pak Pomo. Ya. Kemudian juga dengan teman-teman yang sering bantuin. Kalau yang ngurus itu ada 3 orang. Tapi 3 orang tadi yang biasa. Kalau kami itu kan memprogramkan misalnya mau nyiapkan pakan. Pakan kita dapat dari mana-mana lalu dicampur lalu nanti untuk untuk persediaan itu. Bisa untuk sebulan atau bisa untuk berapa gitu, itu butuh tenaga lain. Jadi tidak orang yang bekerja di sini terus gitu loh. Karena tentu tenaganya nggak cukup.
Begitu juga ketika membersihkan kandang, giling pakan, giling pupuk, begitu juga kita mengajak teman-teman muda yang masih yang kebetulan tidak bekerja, itu kita ajak. Itu berdampak langsung pada mereka. Mereka senang. Mereka senang. Kemudian yang tidak langsung ya lumayan banyak. Orang yang punya kebutuhan pupuk dengan terpenuhi itu senang. Karena hasil di pertaniannya jauh lebih baik. Kemudian bahkan kalau kita naik ke perangkat misalnya ya, desa, perangkat desa, lurahnya juga deket, sebenarnya sering ngobrol. Kemudian orang dari kecamatan, pembina kelompok tani misalnya kayak itu juga sering menggunakan ini untuk menerima tamu dari luar. Misalnya pernah digunakan untuk menerima tamu, apa ya istilahnya itu, aku agak susah-susah itu, apa studi banding dari kelompok tani di misalnya dari Jepara. Ada juga perguruan tinggi, tapi saya tidak perlu menyebut itu, mahasiswanya datang ke sana, lalu bertanya-tanya, lalu kenapa tentang ini pemeliharaannya seperti apa gitu, untuk keperluan belajar dia. Itu juga ada dari Magelang, dari Kabupaten, dari Tegalrejo, itu juga datang. Ada beberapa nanti di dalam dokumentasi itu muncul gitu loh. Itu. Dan juga sebenarnya dari teman-teman yang lain, dari sesama peternak, itu juga dapat manfaat juga. Karena kalau pas ditawari pakan yang dalam jumlah banyak, harus diambil semua, tentu kalau kami ambil semua nanti terlalu banyak persediaannya, kalau tidak, nggak boleh kan begitu. Nah, maka kami juga saling support, itu manfaat bagi sesama peternak juga. Apalagi kalau yang sebenarnya yang paling diuntungkan menurut saya ya penjual sate kambing. Karena mereka dapat support bahan kok. Dan dengan pola yang kami pakai, pakan kering, itu dagingnya jauh lebih bagus, lebih padat. Tidak pernah mati, maksudnya tidak pernah penurunan berat. Ya. Barangkali pertanyaan terakhir nih kepada para pemirsa kita semua yang mungkin sebentar lagi 2-3 tahun, 4 tahun lagi memasuki masa pensiun. Sekarang ini berpikir-pikir mau buat apa? Kira-kira pesan Pak Tarno apa untuk kita semua, Pak? Ya, pesan saya kepada sesama orang yang pensiun atau menjelang pensiun, tetap optimis, tetap semangat, karena apapun yang kita kerjakan, kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, itu akan membawa hasil. Secara fisik mungkin kita tenaganya sudah lemah, tetapi mungkin dalam hal ide, dalam hal pemikiran, pengalaman kita punya, sehingga kita tidak usah memaksakan diri untuk bekerja jauh lebih keras, tetapi bekerjalah dengan sepenuh hati. Ikuti kerja kita, hidupi dengan hobinya. Saya selain begini, saya terus olahraga. Kebetulan saya komunitas pingpong di beberapa tempat begitu, dan itu yang juga memberi semangat pada kita. Kedekatan diri kita kepada yang ilahi, karena kalau orang pensiun itu kan pasti salah satu pikirannya itu sudah semakin tua, sudah mendekati yang maha kuasa. Maka hal yang penting adalah kedekatan pada yang ilahi bukan semata-mata harus lewat agama, tapi lewat berbagai hal. Kehidupan kita menghidupi pekerjaan sehari-hari dengan sepenuh hati, dengan semangat, menghidupi hobi kita, dan juga bersosialisasi. Tentu jangan lupa beribadahnya tadi juga iya, tapi bukan hanya itu. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mau pensiun atau yang baru saja pensiun, ayo tetap semangat. Ayo tetap kita siap memberikan yang terbaik bagi kita, bagi sesama kita, juga bagi generasi-generasi berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita undur diri, diucapkan terima kasih untuk semua atensi Anda semua.
kita sudah mendengarkan sharing dari Pak Tarno, beliau berternak kambing. Nah, Anda mempersiapkan pensiun seperti apa?